Kisah Rasulullah, bagian 53. Aisyah dan Saudah. Walau keadaan semakin berat, Rasulullah tetap berjuang dengan gigih. Namun demikian, semakin gigih pula suku-suku pengembara Arab menolak beliau. Pada saat penuh perjuangan itulah, Rasulullah menikah dengan Aisyah, putri Abu Bakar. Pernikahan itu bertujuan mempererat tali persaudaraan dengan para pendukung Islam yang setia. Tali persaudaraan yang erat itu sangat penting pada saat-saat sulit seperti itu. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah merupakan penghargaan setinggi-tingginya bagi Abu Bakar, ayah Aisyah sekaligus sahabat Rasulullah. Pernikahan ini merupakan suatu bentuk kemenangan dalam persaudaraan yang penuh cinta kasih antara Abu Bakar dan Rasulullah sejak masa sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebelumnya Rasulullah menikahi Saudah. Saat itu Saudah telah menjadi janda setelah suaminya meninggal di Habasyah. Tujuan pernikahan itu adalah untuk menolong Saudah yang hampir hidup terlunta-lunta setelah suaminya wafat. Saudah adalah wanita yang pertama dinikahi Rasulullah sepeninggal Khadijah. Setelah berduka ditinggal Abu Talib dan Khadijah, kesukaran yang dihadapi Rasulullah bertambah dengan semakin kerasnya orang Quraisy memusuhi beliau. Pada saat itulah, Allah menghibur Rasulullah dengan sebuah perjalanan luar biasa yang tidak pernah kita temui lagi kedahsyatannya dalam sejarah. Isra. Kisah ini menurut Dermengham dan Ibnu Hisham, di antara sekian banyak versi. Pada suatu malam yang hening, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Wajahnya putih berseri dan berkilau seperti salju. Demikian heningnya saat itu sampai tidak terdengar suara burung malam, gemericik air, dan siulan angin. "Hai orang yang sedang tidur, bangunlah," sapa malaikat Jibril. Rasulullah bangun. Saat itu, beliau sedang tidur di rumah sepupunya, Ummu Hani binti Abu Talib. Jibril membawa burak ke hadapan Rasulullah. Burak adalah hewan dengan sayap di kedua sisi tubuhnya. Warnanya putih. Setiap kali ia melangkah, jauhnya sama dengan jarak pandang. Setelah Rasulullah naik ke punggungnya, burak pun meluncur seperti anak panah, sedangkan Jibril terbang mengiringi dalam jarak yang dekat sekali. Mereka terbang melintasi padang-padang pasir menuju ke utara. Mereka membumbung di atas pegunungan Mekah, di atas pasir-pasir Sahara menuju arah utara. Lalu berhenti di Gunung Sinai di tempat Allah berbicara dengan Musa. Kemudian berhenti lagi di Bethlehem tempat Isa dilahirkan. Ifrit. Dalam perjalanan Isra, satu Ifrit mengejar Rasulullah sambil membawa obor. Ifrit adalah bangsa jin yang amat jahat. Jibril mengajarkan sebuah doa kepada Rasulullah yang membuat obor Ifrit padam dan Ifrit tersungkur jatuh. Akhirnya Rasulullah tiba di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Beliau mengikatkan hewan kendaraannya itu. Di puing-puing kuil Sulaiman beliau salat bersama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kemudian dibawakan tangga, yang lalu dipancangkan di atas batu Yakub. Dengan tangga itu Rasulullah cepat-cepat naik ke langit. Miraj. Miraj berarti tangga. Saat naik ke langit, Rasulullah meniti Miraj, bukan lagi menaiki burak. Burak menunggu di bawah ditambatkan di pintu Baitul Maqdis. Oleh Jibril, tangga ini diletakkan di atas batu besar dan ujungnya terus menjulang sampai ke langit. Dengan tangga itu, Rasulullah naik ke atas langit berlapis 7. Setiap tingkatan langit dijaga oleh malaikat agar tidak ada setan yang bisa mencuri dengar rahasia-rahasia langit. Langit pertama terbuat dari perak murni dengan bintang-bintang yang digantungkan dengan rantai-rantai emas. Rasulullah melihat semua malaikat tersenyum, kecuali satu saja. Rasulullah bertanya kepada Jibril, lalu Jibril menjawab bahwa itu adalah Malik, malaikat penjaga neraka. Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, "Bisakah engkau memerintahkannya untuk memperlihatkan neraka?" "Malik, perlihatkan neraka kepada Muhammad." Lalu Malik mengangkat penutup neraka dan api berkobar tinggi sampai Rasulullah mengira bahwa ia akan membakar segalanya. Iliyin dan Sijin. Iliyin adalah nama suatu tempat di surga tertinggi. Sementara itu, Sijin adalah tempat yang terletak di bawah neraka jahanam. Rasulullah meminta agar Jibril memerintahkan Malik mengendalikan kobaran api yang sangat dahsyat itu. Malaikat Malik pun melakukannya dan menutup kembali pintu neraka. Di langit inilah Rasulullah memberi hormat kepada Nabi Adam. Di tempat ini pula semua makhluk memuja dan memuji Allah. Pada keenam langit berikutnya, Rasulullah bertemu dengan Nabi Nuh, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Juga di tempat itu beliau melihat malaikat Israel, yang karena besarnya jarak antara kedua matanya adalah sejauh 7.000 hari perjalanan.
Beliau juga melihat malaikat air mata yang menangis karena dosa-dosa manusia. Malaikat dendam yang berwajah tembaga yang menguasai api dan sedang duduk di atas singgasananya dari nyala api. Juga ada malaikat yang luar biasa besarnya, separuh dari api dan separuh dari salju, yang dikelilingi malaikat-malaikat yang tiada hentinya menyebut, Tuhan, oh Tuhan, Engkau telah menyatukan salju dengan api, menyatukan semua hamba-Mu yang setia menurut ketentuan-Mu. Langit ketujuh adalah tempat orang-orang yang adil, dengan malaikat lebih besar dari bumi. Dia mempunyai 70.000 kepala, tiap kepala 70.000 mulut, tiap mulut 70.000 lidah, tiap lidah dapat berbicara dalam 70.000 bahasa, tiap bahasa dengan 70.000 dialek. Semua itu memuja dan memuji seraya mensucikan Allah. Bersambung.